Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 3 orang. Saya sendiri Dida Ananda, NIM 2019-0420-298, dan Saifullah, NIM 2019-0420-282, dan terakhir Wahyu Hadinata, NIM 2019-0420-300. Di sini kami akan mempresentasikan materi tentang akuntansi pembelian perusahaan. Akuntansi pembelian perusahaan. Pembelian merupakan kegiatan utama untuk menjamin kelancaran transaksi penjualan yang terjadi dalam suatu perusahaan. Dengan adanya pembelian, perusahaan dapat dengan mudah menyediakan sumber daya yang diperlukan secara efisien dan efektif. Tujuan tersebut dapat dirincikan sebagai berikut. A. Melaksanakan pembelian dari rekanan yang handal. Pembelian barang dengan kualitas yang baik sesuai dengan diinginkan. C. Memperoleh barang dengan harga yang pantas. D. Hanya membeli barang yang disetujui dan sesuai dengan tujuan perusahaan. E. Mengelola barang secara sehat sehingga selalu tersedia manakala dibutuhkan perusahaan. F. Hanya menerima barang yang sudah dipesan dan harus menerima semua barang yang dipesan. Dan terakhir, G. Menerapkan pengendalian barang yang disimpan dan diterima secara sehat untuk menghindari berbagai kemungkinan yang merugikan. Fungsi pembelian. Menurut Nugroho Wijayanto, fungsi pembelian barang sebenarnya berada di bawah atap fungsi logistik. Yang dimaksud dengan fungsi logistik adalah fungsi perencanaan dan pengendalian aliran fisik barang yang mengalir ke segenap bagian organisasi. Aliran fisik barang menyangkut barang dagangan yang akan dijual kembali pada perusahaan dengan ataupun bahan baku yang akan diolah menjadi barang jadi seperti pada perusahaan manufaktur. Fungsi pembelian pada umumnya bertanggung jawab untuk A. Menentukan kuantitas barang yang akan dibeli secara tepat. B. Menentukan waktu penerimaan yang tepat. C. Menentukan barang pemasok barang yang tepat. Kegiatan menentukan kuantitas dan saat menerima barang yang tepat merupakan kegiatan manajemen pengendalian persediaan. Untuk menentukan kuantitas pembelian dan titik pemesanan kembali yang dilakukan agar tercapai keseimbangan yang optimal memerlukan 3 faktor, yaitu sebagai berikut: jumlah barang yang dipesan, biaya pengelolaan barang, dan resiko kelangkapan barang. Jenis pembelian perusahaan. 1. Pembelian barang dagang. Transaksi pembelian barang dagang merupakan kegiatan membeli barang dari pihak lain, baik toko, perorangan, maupun perusahaan. Transaksi pembelian barang dagang dibagi menjadi 2 bagian, yaitu transaksi pembelian barang dagang secara tunai dan transaksi pembelian barang secara kredit. Pembelian barang secara tunai. Pada saat pembelian barang secara tunai, maka perusahaan membayar secara tunai kepada supplier atas barang yang telah dibelinya yang kemudian akan dijual kembali. Dan pada saat melakukan pencatatan pembelian barang dagangan dengan cara tunai, dalam sebuah jurnal akan dicatat dalam akun pembelian di debit dan kas di kredit. Pembelian barang secara kredit. Pada saat pembelian barang secara kredit, maka perusahaan berhutang kepada supplier atas pembelian barang dagangan yang akan diperdagangkan kembali nantinya oleh perusahaan. Maka dalam melakukan pencatatan pembelian barang dagangan dengan cara kredit, dalam sebuah jurnal akan dicatat dengan cara mendebit akun pembelian dan mengkredit akun utang dagang. 2. Penjualan barang dagang. Penjualan barang dagang adalah penjualan barang yang dapat dilakukan secara tunai maupun kredit. Sedangkan penjualan secara tunai dicatat dengan mendebit akun kas dan mengkredit akun penjualan. Namun, sedangkan penjualan menggunakan kredit lalu dicatat dengan cara mendebit akun piutang dagang dan mengkredit akun penjualan.
3. Potongan penjualan. Potongan penjualan diberikan untuk membuat pembeli agar segera membayar utangnya sebelum tanggal jatuh tempo yang ditetapkan. Dan potongan penjualan tersebut akan mengurangi jumlah piutang yang diterima di saat jatuh tempo dan dicatat dalam akun potongan penjualan dan di bukti transaksi yang digunakan berupa kwitansi atau bukti kas masuk. Yang keempat, pembayaran hutang. Apabila perusahaan memiliki hutang, maka wajib melakukan pelunasan hutang kepada pihak kreditor. Dalam hal ini, hutang yang sering dilakukan oleh perusahaan dagang yaitu utang pembelian barang dagangan karena dilakukan secara kredit. Yang kelima, penerimaan piutang. Apabila perusahaan atau pihak penjualan memperoleh pelunasan piutang dari pihak pembeli atas pembelian barang secara kredit oleh pihak pembeli, maka yang harus dilakukan adalah mencatat pelunasan tersebut ke dalam pembukuan. Yang keenam, retur penjualan dan pengurangan harga. Pada saat transaksi perusahaan dagang, retur penjualan dan pengurangan harga pada transaksi perusahaan dagang merupakan transaksi yang terjadi karena pengambilan suatu barang dagang yang rusak atau tidak sesuai dengan pesanan pembeli. Yang selanjutnya, retur pembelian. Pada saat transaksi perusahaan dagang membeli barang dan mendapati barang yang dibeli mengalami kerusakan atau tidak sesuai dengan pesanan, maka pihak perusahaan mengembalikan barang tersebut. Beban angkut pembelian. Dalam transaksi perusahaan dagang, beban angkut pembelian merupakan beban angkut pada barang dagang dari gudang pihak supplier ke gudang pihak pembeli yang ditanggung oleh pihak pembeli. Lalu ada persediaan barang dagang. Dalam transaksi perusahaan dagang, transaksi persediaan barang dagang merupakan jumlah persediaan barang dagang yang ada pada akhir periode tertentu. Selanjutnya ada metode pembelian aset perusahaan. Yang pertama ditukar dengan aset tetap yang lain. Banyak pembelian aktiva dilakukan dengan cara tukar-menukar atau istilah populernya tukar tambah. Aktiva digunakan untuk membayar aktiva baru baik seluruhnya atau sebagian di mana kekurangannya dibayar tunai. Kondisi seperti ini prinsip harga perolehan harus tetap digunakan, yaitu aktiva baru dikapitalisasikan dengan jumlah sebesar harga aktiva lama ditambah uang yang dibayarkan kalau ada atau dikapitalisasikan sebesar harga pasar aktiva baru yang diterima. Kemudian nomor 2 diperoleh dari hadiah atau donasi. Pencatatannya bisa dilakukan menyimpang dari prinsip harga perolehan. Untuk menerima hadiah seringkali juga dikeluarkan biaya, namun biaya-biaya tersebut jauh lebih kecil dari nilai aktiva tetap yang diterima. Bila aktiva tetap dicatat sebesar biaya yang sudah dikeluarkan, maka hal ini akan menyebabkan jumlah aktiva dan modal terlalu kecil. Untuk mengatasi keadaan ini, maka aktiva yang diterima sebagai hadiah dicatat sebesar harga pasarnya. Depresiasi atau penyusutan aktiva tetap dicatat sebesar biaya yang sudah dikeluarkan. Maka hal ini akan menyebabkan jumlah aktiva dan modal terlalu kecil. Juga beban depresiasi menjadi terlalu kecil. Untuk mengatasi keadaan ini, maka aktiva yang diterima sebagai hadiah dicatat sebesar harga pasarnya. Depresiasi atau penyusutan aktiva tetap yang diterima dari hadiah dihitung dengan cara yang sama dengan aktiva tetap yang lain. Selanjutnya nomor 3 ada pembelian angsuran. Apabila aktiva tetap diperoleh dari pembelian angsuran, maka dalam harga perolehan aktiva tetap
tidak boleh termasuk bunga. Bunga selama masa angsuran, baik jelas-jelas dinyatakan atau tidak dinyatakan tersendiri, harus dikeluarkan dari harga perolehan dan dibebankan sebagai biaya bunga. Cara pencatatannya adalah pembayaran setiap tahun dibuat jurnal yang mengurangi utang sebesar pokok pinjaman yang dilunasi dan mendebit biaya bunga untuk tahun yang bersangkutan dan kreditnya kas sebesar angsuran. Slide selanjutnya ada metode pembelian saham perusahaan. Nomor 1, metode lump sum adalah menyetor sejumlah dana besar di awal investasi dan membiarkan uang investasi tersebut bergerak naik turun mengikuti perkembangan pasar tanpa melakukan top up sampai investor memutuskan untuk mencairkan. Membeli saham secara sekaligus ini sangat bagus jika digunakan bagi investor yang mahir berinvestasi saham. Dengan memahami kondisi situasi pasar dan mengetahui pergerakan harga, metode ini sangat menguntungkan. Tetapi metode membeli saham secara sekaligus ini kurang cocok jika digunakan di tengah pasar yang cenderung berfluktuasi. Selanjutnya ada nomor 2, metode dollar cost averaging atau singkatannya DCA. Investasi berskala atau DCA, pemodal dapat membeli produk investasi secara berskala dengan nominal investasi yang biasanya tetap pada setiap periode pembelian serta tanpa melihat kondisi pasar. Metode ini sangat baik untuk mengurangi fluktuasi harga sebuah saham dalam memaksimalkan keuntungan dari investasi saham. Mungkin cukup segitu saja, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.